Oke, connect. Selamat siang semuanya. Kita mau mulai. Perkenalkan, nama saya Kelvin. Sementara di GCI Java tahun ini saya menjabat sebagai senator dan akan mewakili GCI Java bersama dengan teman saya Heri akan sebagai host atau juga sebagai technical support. Saya ucapkan selamat datang semuanya untuk dari peserta acara hari ini, dari narasumber Dr. Yoga, untuk moderator Dr. Devendra Trisna Ningtyas, dengan MC dari Bu Akil dari Atalia Putih, gitu ya. Nanti juga Bu Yoga juga Pak Yoga, selamat datang Bu, Pak. Sementara saya akan sampaikan share screen peraturan Zoom hari ini ya. Oke, kita mau tunggu sebentar. Oke. Karena peserta hari ini kan banyak, perkiraan sekitar 350 orang. Jadi kita mengucapkan selamat datang, tapi memastikan Zoom call Anda posisinya aman dan nyaman. Kalau bisa usahakan video Anda tetap aktif nyala sehingga pembicara juga merasa nyaman, bisa merasa interaksi dengan saya. Mohon tidak berisik. Nanti kita sebagai technical support akan membantu memonitor untuk mungkin ada audio yang bocor. Jadi supaya aman karena ratusan orang, tolong voice-nya jangan lupa dipencet mute. Kadang yang pakai handphone kadang kepencet mute unmute-nya ya. Setiap kali memantau tolong bisa dicek lagi apakah posisi audionya aman. Karena yang sering terjadi kan audio selalu ada yang bocor. Atau kadang kalau habis sempat bertanya ngomong kemudian masih lupa dimatikan lagi. Kemudian kalau ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom chat. Tapi untuk Zoom kali ini, kemarin kita sudah kirimkan Google Form ya. Nanti yang dibacakan adalah yang akan sudah mengisi dari Google Form itu pada sesi tanya jawab. Sementara itu peraturan Zoom. Kemudian permintaan dari Bu Agil katanya kita mau foto dulu ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Tapi mungkin nanti akhir-akhir kita coba foto juga deh. Tapi paling enggak beberapa yang join di awal kita sudah ada dan yang terakhir kita juga coba foto lagi. Kalau misalnya signal tidak memungkinkan, buka kamera enggak apa-apa. Gitu ya Bu Akil ya. Ya. Kemudian jika memungkinkan apabila peserta sudah mendapatkan background yang seperti yang saya gunakan, yang warna hijau ini, background untuk hari ini, mungkin bisa di-set digunakan supaya lebih bagus lagi ya, gitu ya. Oke. Ya. Oke. Sementara itu dulu, Wakil. Mungkin dari Wakil bisa membantu memperkenalkan dari sponsor dan semuanya, dan kemudian kita akan memutarkan lagu Indonesia Raya, kemudian baru kita foto ya Bu ya. Mungkin dengan ada tambahan. Ya Pak. Oke, untuk itu saya persilakan, waktu dan tempat saya persilakan Pak Wakil. Ya. Terima kasih Pak Kevin, terima kasih Pak Heri yang hari ini membantu kami semua dalam webinar series yang hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Kami ucapkan kepada Ibu Iis Hendro Gunawan selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya. Selamat siang untuk GCI, Presiden GCI Bapak Andri Tejakusuma. Selamat siang Bapak Riki. Ya, selamat siang Bapak Dr. Yoga Budi Santosa, MPD. Selamat siang Miss Jenny. Siang Miss Agil. Selamat siang Ibu Fendi, Dr. Fendi Ningtyas. Selamat siang Bu Agil. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar series mengembangkan kurikulum bagi anak dengan autism spectrum disorder.
Kami Selamat juga siang. mengucapkan terima kasih buat sponsor yang sudah memberikan berkat kepada kami sehingga kami bisa mengadakan webinar pada siang hari ini, kepada Koperasi MIM Indonesia, kepada YouTuber dan Bitcoin spesialis Siti Tanoko, kepada BND Transformer, kepada GNT Express, kepada WPHGOT, Royal Singosari Hospital, Circle of Connection, Cetak Beres, Bensit, dan PT Matahari Sakti. Semua ini berkat mereka yang sudah berbagi berkat kepada kita semua, sehingga kita siang hari ini bisa sama-sama belajar untuk anak-anak hebat yang kita dampingi. Juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu dalam mengikuti webinar siang hari ini. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk rekan-rekan CCI, mungkin videonya sudah. Selesai, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa bersama-sama agar apa yang sudah kita jalani nanti dari saat ini sampai nanti selesai, kita berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan dan bisa berbagi dengan teman-teman yang mungkin hari ini tidak bisa ikut. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai? Ya, Bapak dan Ibu peserta webinar series pada siang hari ini adalah webinar yang keempat, series yang keempat. Hari ini kita akan mengangkat tema mengembangkan kurikulum bagi anak dengan autism spectrum disorder. Sebelum kita mau memulai, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya. Kepada Ibu Is Hendro Gunawan, kami persilahkan. Terima kasih, Isakil, untuk salam pembukanya. Yang saya cintai, saya banggakan para orang tua hebat yang sudah hadir, meluangkan waktu, para guru, para kepala sekolah, pemerhati, caregiver, pemilik lembaga terapi, dan juga semua yang menginginkan WFA, Work for Autism, dan juga
semua yang aware terhadap anak-anak autis spektrum disorder. Yang saya hormati Pak Riki, Cahyadi Bastian, Pak Kevin, Pak Heri dari GCI Java yang terus berkolaborasi dengan kami untuk sebuah kemanfaatan berjejaring, bermanfaat. Bu Fendi dan juga Yani, rekan saya dari Alejo Academy, dan juga ada beberapa yang saya sebutkan satu persatu yang senantiasa ada dan bersedia hadir, bergandeng tangan, bergandeng hati, nggak pernah lepas untuk pengembangan anak-anak autism menuju level terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan teruntuk yang paling kita harapkan Pak Yoga Budi Santosa untuk kesekian kali. Pak Yoga, terima kasih sudah hadir. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta dan juga sahabat kerabat yang ada di sini, Pak Yoga ini adalah pakar yang khusus kita datangkan untuk membuat kurikulum custom buat anak-anak kita. Jangan berpikir bahwa anak-anak spektrum disorder saja, autis spektrum disorder yang membutuhkan kurikulum custom, tapi sesungguhnya anak-anak kita semua itu 1000 anak, itu 1000 kurikulum. Jadi kalau di sekolah ada kurikulum yang memang digunakan sesuai dengan jenjang sekolah masing-masing dan digariskan oleh kementerian untuk dipatuhi. Tapi kalau di rumah seyogyanya orang tua juga meruncingkan setiap keinginan, minat, bakat, dan juga kemampuan dengan kurikulum-kurikulum yang bisa dibuat oleh para orang tua. Dan di sekolah semua anak bisa menerima pengajaran dengan metode yang sama. Kadang-kadang kita disudutkan dengan beberapa kasus yang ternyata sebenarnya anak-anak itu mampu hanya karena kita mengajarnya kurang pada satu sisi pintu masuk yang sesuai. Nah, itu nanti kita bisa dengarkan bagaimana Pak Yoga menjelaskan. Sama-sama belajar, yang punya anak, yang punya momongan, yang punya murid, kemudian yang punya hati untuk anak-anak, supaya mereka yang berada di sisi kita ini bisa terus menuju potensi terbaik. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Yoga, kepada seluruhnya, dan juga harapan kami ini adalah webinar keempat dari banyak sekali perjalanan webinar yang diselenggarakan oleh GCI East Java. GCI East Java sudah concern bersama kami untuk bersama-sama anak-anak, tentunya tidak hanya anak-anak autis tapi juga sahabat autis yang sebenarnya mereka bisa, sebenarnya mereka mampu, sebenarnya mereka punya keleluasaan karena sesungguhnya mereka adalah varian baik yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa bersama-sama dengan kita semua. Dan saya mengucapkan selamat mengikuti webinar untuk sekarang dan juga sampai dengan di tanggal 24 April. Karena apapun ilmu tidak akan berhenti sampai di sini, kita sama-sama belajar. Dan biasanya dari perjalanan mereka antusias dan aware terhadap anak-anak, mereka akan menemukan metode-metode yang baru, metode-metode yang bisa lebih digunakan untuk anak-anak, baik itu anak-anak reguler maupun anak-anak spektrum autis dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Sekali lagi, terima kasih. Selamat mengikuti webinar, sukses selalu, sukses menjadi ibu, menjadi pendidik, dan juga menjadi pendamping anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Indro Gunawan yang sudah berbagi semangat. Ya, kami semua di sini ketularan semangat dari Ibu. Jadi kita semangat belajarnya terus nggak pernah berhenti. Terima kasih Ibu yang sudah menginfluencer kami semuanya. Untuk selanjutnya kami persilahkan sambutan dari Presiden GCI Kids Java kepada Bapak Andre Tejakusuma. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara webinar hari ini. Saya ini semangat banget kalau habis dari Bu Isendro. Jadi saya menyapa juga Ibunda Gata. Oi, siap, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menyelenggarakan GCI bisa terus berdampak. Terima kasih Bu Isendro, Bunda kita yang luar biasa, Ketua Dharma Wanita, atas supportnya yang luar biasa dari Bu Isendro, sehingga kita bisa menyelenggarakan webinar hari ini. Dan kalau nggak ada supportnya beliau, ya beliau juga hal ini susah. Saya juga menyapa hari ini narasumber kita yang luar biasa, Dr. Yoga Budi Santosa. Terima kasih atas kesediaannya juga untuk memberikan arahan dan terus untuk mengembangkan kurikulum bagi anak dengan autism spectrum disorder. Saya juga terima kasih menyapa untuk moderator kita, Dr. Vendia Trisna Ningtyas, dan MC kita yang selalu, Bu Agil. Terima kasih juga dari tim GCI yang sudah hadir, untuk Senator Kelvin, dan juga untuk hostnya, Bro Heri Darmawan. Terima kasih. Semoga di acara ini kita menjadi luar biasa, kita menjadi orang tua yang mengerti benar kurikulum yang terbaik, yang spesial bagi anak-anak Anda yang spesial, di mana dengan hal ini bisa membuka agar orang tua dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Perlu saya jelaskan juga, JCI itu apa sih? Nah, izinkan saya menceritakan tentang JCI sedikit aja. JCI adalah Junior Chamber International. Jadi kita adalah Global Leadership Organization. Jadi kita organisasi global mengenai kepemimpinan. Jadi di mana, mohon maaf tadi saya pakai masker. Jadi di mana kita ini adalah mencetak pemimpin leader untuk kita menjadi dampak dimanapun kita berada. Di mana kita ini, karena internasional kita dari 108 negara, kita berafiliasi oleh UN atau PBB, kemudian kita ini antara usia 18 sampai 40 tahun, makanya kita disebut junior. Nah, terus di mana kita ini mengusung 4 pilar, menyiapkan leader di masa mendatang, yang di mana kita mensupport 4 pilar, yaitu 1, pengembangan individu, pilar kedua adalah social impact, dan pilar ketiga adalah business opportunity, dan pilar terakhir, keempat adalah internasional. Jadi besar harapan kami agar banyak anak GCI yang bisa berdampak bagi lingkungan mereka, yang menjadi leader, dan salah satunya ini adalah social pilar. Ini di bawah social pilar, saya berharap supaya ini bisa menjadi saluran bagi seorang leader dari GCI Java untuk berdampak bagi sosial community-nya. Oleh sebab itu, tanpa menunggu lebih lama, saya persilakan untuk lanjut acaranya. Mohon maaf apabila kita ada kekurangan, kesalahan, ataupun yang tidak berkenan. Saya mewakili keluarga besar GCI yang saya banggakan, kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan teknis. Oleh karena itu, tanpa menunggu lebih lama, saya persilakan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Thank you. Terima kasih buat Pak
pada Pak Andre yang memberikan sambutan kepada kami. Ya, Bapak dan Ibu semuanya peserta webinar pada siang hari ini. Webinar ini terselenggara berkat kerjasama dari DCI East Java, Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, Universitas Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, dan komunitas anak-anak hebat di Surabaya. Kami sebagai selaku panitia pada siang hari ini mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama-sama. Tidak panjang lebar, kami persilahkan untuk Ibu moderator pada siang hari ini, Ibu Dr. Fendia Trisnaningtyas, memandu acara awal hingga akhirnya. Tapi sebelumnya kita mau foto bersama ya Ibu. Ya, supaya biasanya Bapak Andre dan Ibu Isendro kadang tidak selesai dalam mengikuti webinar ini. Jadi fotonya nggak ada ya Bu, mohon maaf ya Bu. Karena beliau juga harus ada di tempat lain, kadang satu hari bisa di 5 sampai 10 tempat, jadi kita berebut berfoto dengan beliau. Saya bantu fotokan ya, Ya Bu. Pak, sudah. 11 halaman, jadi mohon bersabar karena nggak tahu halaman yang mana, jadi satu-satu kita pecahkan rekor senyum terpanjang hari ini ya, 11 halaman soalnya. Oke, saya mulai dari halaman 1 dulu ya. Mungkin untuk yang lain pesertanya bisa kameranya bisa dinyalakan sebentar. Ya, Bu Heri juga bantu foto ya, ikut halamannya Bu Heri ya. Ya. Kiraan kita 1 menit ini senyum terus ya. Oke, halaman pertama saya foto 1, 2, 3. Bentar. Saya save. Halaman kedua 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3. Halaman keempat 1, 2, 3. Jadi setiap kali dihitung tetap senyum ya, soalnya enggak tahu yang mana. Halaman kelima 1, 2, 3. Halaman ke-6 1, 2, 3. Halaman ke-6 sudah mulai banyak yang enggak live sih videonya. Cuma paling enggak saya catat dari namanya yang sudah bersedia. Halaman ke-7 1, 2, 3. Halaman ke-8 1, 2, 3. Halaman ke-9 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu kesediaannya menunggu untuk bertanya. Ya, tidak panjang lebar kami persilakan kepada Ibu Fendia Trisnaningtyas untuk memandu webinar pada siang hari ini. Ya. Silakan Ibu. Terdengar? Bu Fendia masih di mute. Halo? Terdengar suara saya, Bapak? Kecil Bu, kecil suaranya. Masih kecil suaranya, Pak? Ya, kecil Bu. Sekarang masih kecil suaranya?
kecil. Pakai earphone aja lagi. Suara saya. Baik, selamat siang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dari Ibu Agil yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk Ibu Iis Hendra Gunawan selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya. Selamat siang untuk Bapak Andri Tejo. Selamat siang. Presiden GCI Isjava, kemudian Bapak Riki dari GCI juga, dan selamat siang untuk Pak Yoga, Dr. Yoga Budi Utomo, Budi Santoso, maaf, sebagai narasumber kita yang pertama, dan juga saya menyapa Ibu Jenny sebagai narasumber kita yang kedua, serta Bapak Ibu sekalian peserta webinar WFA seri hari ini mengikuti bersama-sama dengan tema mengembangkan kurikulum bagi anak dengan autism spectrum. Nah, siang hari ini kita akan mendapatkan 2 pemateri, sehingga waktu yang diberikan kepada kita sampai jam 3:30 itu akan terbagi, yang pertama untuk pemateri dan yang kedua untuk pemateri kedua, dan selanjutnya akan ada tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan Bapak Dr. Yoga Autism Spectrum Disorder. Mungkin headphone-nya bisa Tadi dideketin. yang sudah dijelaskan panjang. Oh iya, mikrofonnya supaya lebih kencang. Ya. Ya, mungkin didekatkan ke, ya mungkin gitu lebih enak, Bu. Halo? Oke, terima kasih ya. Oke, tadi sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana kita mengkhususkan bagi anak-anak kita mengenai kurikulum yang di dalam menyusun sebuah kurikulum, terutama persilahkan untuk Bapak Dr. Yoga Budi Santoso untuk Oke, terima kasih. Harap terdengar. Oke, jelas Pak, jelas. Terima kasih. Jelas, Pak. Cukup terdengar, Bu? Jelas, Pak. Oke. Jelas Pak Yoga. Oke, ya, alhamdulillah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Is Hendro yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada hari ini, juga kepada GCI dan berbagai sponsor yang dengan supportnya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menyelenggarakan acara Zoom ini. Ya, Ibu sekalian, saya izin share. Ya, Ibu sekalian, insya Allah pada siang hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita mengembangkan kurikulum bagi anak dengan autism disorder. Ibu sekalian,
eh, materi ini sebetulnya materi yang sangat luas. Jadi kalau kita ingin sampai membuat kurikulum, tentu saja memerlukan beberapa hari. Saya sempat berbagi pada bulan Januari kemarin, itu 2 hari kita menyelenggarakan pelatihan kurikulum, belum sampai selesai juga ternyata. Jadi mudah-mudahan apa yang materi saya kali ini membuka wawasan ibu bapak sekalian terkait dengan bagaimana kita mengembangkan prinsip-prinsip apa saja yang kita perlu pertimbangkan untuk menyusun kurikulum bagi anak dengan autism spektrum disorder. Pak, bisa full screen, Pak? Full screen. Yang pertama, oke, baik. Oke, ya. Pak, bisa full screen. Oke. Pak Operator, ada feedback saya, suara saya balik lagi ke saya. Kira-kira gara-gara apa ya? Di sini jelas sih, Pak. Jelas sih. Oke. Iya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, kita bahas dulu apa sih kurikulum, gitu ya. Kalau kurikulum dari segi bahasa, kalau gampangnya gini, ini adalah seperti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Jadi track larinya itu apa, yang mana gitu maksudnya. Kalau seorang sprinter harus lari dari start sampai finish, itulah kurikulumnya gitu. Demikian pula kita berbicara tentang anak autism dan kurikulum itu seperti apa. Intinya kurikulum itu berbicara tentang bagaimana sekumpulan dari berbagai pengalaman belajar yang terus untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran kita targetkan bagi anak dengan spektrum autism disorder ini. Oke, sekarang mari kita sama-sama dulu kita sepakati apa sih tujuan pembelajaran bagi anak autism spektrum disorder, ya. Anak-anak spektrum autism disorder ASD ini dibawa oleh orang tuanya ke sekolah, dibawa ke homeschooling, dibawa ke tempat terapi, dibawa ke misalkan center-center yang lain, berbagai tempat, itu dengan harapan mereka bisa belajar. Nah, kita harus mulai berpikir berbagai pengetahuan belajar yang didapat sekolah itu tujuannya buat apa sih ujungnya, gitu ya. Nah, yang pertama tujuannya agar adaptif. Bagaimana anak-anak dengan autism spektrum disorder ini bisa belajar yang ujungnya bisa adaptif. Yang kedua, bagaimana mereka bisa maksimal potensinya. Dilakukan pembelajaran sehingga perlu ada kurikulum yang memandu kita sebagai guru maupun orang tua, terapis, yang membantu kita dalam mengajarkan anak yang tadinya apa adanya ini menjadi yang seharusnya. Seharusnya itu ya, dia bisa beradaptasi lingkungan dan juga maksimal potensinya. Apa sih tolak ukur adaptif? Yang pertama, umur, tempat, dan budaya. Jadi kalau kita pengen tahu anak kita sudah memiliki Halo, putus-putus, Pak. Signal. Putus kayaknya. Putus. Itu bisa mengetahui apa? Baik skillnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Suaranya nggak ada. Pak Yoga nggak usah pakai headset aja Pak Yoga, langsung aja Pak Yoga, nggak usah pakai headset. Ya. Oke, saya coba ya. Suaranya nggak ada. Oke. Kalau seperti ini terdengar? Kecil, Pak. Terdengar tapi kecil, Suaranya Pak. kecil. Halo, Pak sekarang bagaimana?
Pakai headset oke semestinya, cuman mungkin signalnya ini, Kalau Pak. sekarang bagaimana suaranya? Pak, bagus. Sudah lumayan, Pak. Bagus, Pak. Oke. Bagus. Udah jelas, Pak. Bagus. Lanjut ya. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita berharap anak-anak ini, anak autism, anak ABK apapun, sebetulnya kita mencapai kepada sebuah keterampilan adaptif. Jadi kurikulumnya harus membantu anak agar sampai di titik itu maksimalnya. Oke, misalnya adaptif itu gini, dia sedang ada di mana tempatnya, dia umur berapa, dan budaya berharap apa terhadap dia. Misal ya, ada anak umur 3 tahun, sedang ada di dapur. Berarti orang di lingkungan berharap kalau anak umur 3 tahun di dapur harus sudah bisa apa? Misalkan masak. Belum ada kan tuntutan masak, berarti nggak perlu ada program masak anak umur 3 tahun di dapur gitu ya. Tapi kalau anak di dapur 3 tahun, dia belum bisa disuruh, buang sampah, belum bisa. Maka dia wajib memiliki keterampilan tersebut. Jadi harus ada kurikulum yang membantu dia bisa menyiapkan keterampilan apa yang dibutuhkan di umurnya di tempat tertentu sesuai dengan budaya yang berlaku. Ya. Oke. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum? Yang pertama, kurikulum ini kita rancang untuk siapa? Tentu saja dalam konteks kita sekarang kita untuk anak SD. Karena beda anak, karena beda potensi hambatannya, maka kurikulumnya juga akan berbeda. Misal kalau ada kurikulum untuk membaca untuk anak tunarungu sama anak disleksia tentu saja beda. Misal kalau anak tunarunsexia pendekatan pendekatan linguistik, misalkan pendekatan dengan keterampilan linguistik. Kalau anak dengan tunarungu tentu saja kurikulum membacanya jadi beda, gara-gara potensi hambatannya beda. Kalau diajarkan dengan pendekatan huruf, ya nggak nyampe bagi mereka. Berikutnya, kurikulum ini dirancang untuk siapa? Karena beberapa ahli juga kadang-kadang menentukan kurikulum berapa. Misal kalau di autism, Julian Knapp merancang 3-5 tahun, nanti merancang 4-7 tahun, nanti di atas 7 tahun. Jadi untuk umur berapa nih kurikulum kita rancang? Berikutnya, aspek apa yang aja yang akan kita masukkan ke kurikulum tersebut? Tentu saja idealnya semua aspek perkembangan masuk ke dalam kurikulum tersebut, karena idealnya semua aspek perkembangan berkembang optimal. Berikutnya, budayanya seperti apa? Maksudnya gini, budaya seperti apa? Karena budaya tiap daerah beda. Misalkan di tempat saya punya kurikulum hilang lagi ya suaranya ya. Gitu. Lagi saya di Bandung misalkan, di daerah yang anak-anak ini tinggal di daerah pantai, mau ngajarin kendaraan, ya perahu harusnya mereka lebih kenal dulu ketimbang pesawat, gitu ya. Berikutnya, kurikulum juga harus mengakomodasi perubahan zaman. Nanti ke depannya akan seperti apa, keterampilan apa yang dibutuhkan di saat itu. Berikutnya, kita harus juga melihat kurikulum dari sudut pandang. Sudut pandangnya kita mau lihat sudut pandang perkembangan atau sudut pandang behavior. Karena nanti model kurikulumnya pun biasanya tidak akan berbeda. Misal, kalau dari sudut pandang perilaku, biasanya kurikulumnya disusun dari yang termudah sampai tersulit, tanpa mempertimbangkan umur berapa. Misal, saya ambil satu contoh ya, kurikulum di Catherine Morris misalkan, untuk autism. Seseorang diajarkan membaca itu asal dia prerequisite-nya sudah tercapai. Misal, anak bisa matching huruf, bisa identifikasi huruf, terus belajar suku kata, dan seterusnya sampai belajar membaca. Berapapun umurnya, mau 4 tahun, selama prerequisite sudah tercapai, dia akan tetap diajarkan membaca. Tapi kalau berharap ya tadi dengan kurikulum ini berisi berbagai keterampilan yang sudah dikuasai anak, yang agar jika dikuasai kurikulumnya berbagai kemampuan tersebut,
anak-anak ini bisa berharap mereka bisa berkembang optimal dan sesuai kapasitas dan potensi mereka. Oke, karena ini kurikulum autism, mari kita bahas dulu tentang autismnya dan bagaimana nanti ke kurikulumnya. Ini saya sedikit bahas ada perubahan dan dampaknya. Dulu di sebelum 2013, teman-teman yang bergelut di autism tahu bahwa diagnosisnya bernama autistic disorder. Dan sekarang autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder itu gabungan dulu. Autistic disorder itu satu gangguan dari gangguan pervasive developmental disorder. Dari 5 ada dari PDD punya 5 gangguan, ada autistic disorder, ada PDD-NOS, ada Asperger syndrome, ada Rett sama CDD. Nah, saat ini Rett, autistic disorder, PDD-NOS dan Asperger syndrome digabung jadi kesatuan. Jadi muncul kata spektrum. Apa sih makna spektrum? Spektrum berarti kita sedang bertemu dengan anak yang memiliki keterampilan yang sangat bergradasi. Misal kemampuan bicara hanya mulai dari hampir mirip dengan anak-anak pada umumnya. Tingkat kecerdasannya ada yang sangat bawah, ada yang sangat tinggi. Kebutuhan sensorisnya ada yang sangat hiposensitif, nggak sensitif terhadap sensori, ada yang sangat sensitifan, gitu ya. Keterampilan sosialnya juga ada yang sangat minim sekali, ada yang sampai menyerupai anak-anak lainnya di usianya. Demikian pula keterampilan khususnya, special skill-nya. Ada yang sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang jago musik banget, ada yang jago gambar banget, sampai di Savant syndrome. Kalau begitu, kita sedang bertemu kepada anak-anak yang sangat beragam. Kalau kita bicara tentang kurikulum ASD, karena bertemu dengan anak-anak yang dengan sebaran yang sangat luas. Berarti kalau luas, berarti kita nggak bisa membuat sebuah long term outcome yang sama pada semua anak, gitu ya. Apakah anak autistic disorder bisa nikah semuanya? Ya, ada yang bisa nikah, ada yang enggak. Gitu. Apakah anak autis bisa bicara semuanya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Gitu ya. Berarti kemampuannya sangat beragam. Intinya, diperlukan kurikulum yang sangat dasar banget sampai yang advance banget. Gitu. Tergantung kita mau mengembangkan kurikulum sampai mana. Gitu ya. Tapi intinya, berarti kita bertemu dengan yang bergradasi, maka kita perlu membuat kurikulum mungkin yang sangat dasar, kemampuannya sampai yang advance. Nah, ada satu hal yang paling penting dipertimbangkan, yaitu mengetahui tentang autismnya sendiri sebelum kita berbicara kurikulumnya. Oke, kita tahu bahwa anak autism itu punya 2 gangguan utama. Yang pertama gangguan interaksi dan komunikasi sosial. Berikutnya yang kedua gangguan perilaku terbatas dan berulang. Nah, dari gangguan interaksi ini berarti anak autism kecenderungan tidak mengamati orang lain. Dia lebih asik dengan dirinya sendiri. Akhirnya karena mereka tidak belajar dari lingkungan, maka mereka tidak mendapatkan informasi atau pengetahuan dari orang lain, gitu ya. Maka anak autism ini kalau boleh dibilang mereka pembelajar yang pasif. Berarti kita membutuhkan kurikulum yang sangat detail, yang apapun jadi harus diajarkan. Karena kalau nggak diajarkan, mereka cenderung tidak mempelajari sesuatu dari lingkungannya secara sendiri. Berikutnya, dari gangguan komunikasi ini anak autis gagal mengkomunikasikan apa yang diinginkan. Maka kadang-kadang muncul perilaku tantrum. Maka dia membutuhkan kurikulum yang juga mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan komunikasi. Berikutnya, maaf ada yang kelewat. Oke, gangguan perilaku terbatas dan berulang. Ini salah satu ciri kedua autism spectrum disorder. Nah, mereka karena mereka punya gangguan repetitive behavior, asik fokus pada satu hal gitu ya, kepatuhan yang berlebih pada tertentu, minat yang terbatas ya, sehingga mereka lebih asik menstimulasi diri sehingga tidak memperhatikan orang yang memberikan instruksi, sulit menerima perubahan, banyak minat yang inappropriate, nggak tepat minatnya, maka dia membutuhkan kurikulum yang membuat dia untuk lebih meningkat kemampuan joint attention-nya, bagaimana memperhatikan orang lain gitu ya. Kurikulum yang mengajarkan mereka good habit, karena biasanya mereka kadang-kadang potensi repetitive behavior-nya atau ritualistic behavior-nya harus diarahkan menjadi ritualistik yang baik gitu ya. Jangan sampai ritualistik yang cuman ganti meja saja dia marah. Kita harus belajar lebih fleksibel pada mereka mengajarkan itu. Berikutnya, kurikulum yang mengarahkan pada
dalam satu cara bermain atau mengarahkan minat yang kepada arah yang minat yang tepat, itu juga perlu. Berikutnya, autism itu gangguan utamanya kan gangguan interaksi komunikasi sosial, tapi kalau dibahas lebih lanjut banyak gangguan lain yang menyertanya sehingga baik motorik, kognitif, bahasa komunikasi, regulasi diri, sensori, ada masalah medis juga mungkin, ada kejang dan seterusnya. Ada masalah dengan sleep disorder gitu, self feeding gitu ya. Maka perlu dipertimbangkan yang lain. Misal ini dalam aspek kognitif. Ini kasusik anak autis berdasarkan aspek kognitif. Anak dengan autism kecenderungan mereka punya keterampilan sulit untuk atensi, mereka berpikir sangat konkret dan kemampuan memori visual yang baik. Berarti dalam konteks kurikulum kita harus membuat kurikulum yang dari konkret ke abstrak dan visualisasi yang nyata. Jadi misalkan kita mau ngajarin hari, itu di kurikulum kita ada program mengajarkan hari. Nah, bagaimana membuat hari itu jadi lebih konkret, itu jadi penting. Berikutnya, anak autism itu poor incidental and vigorous learning. Jadi anak-anak autis cenderung mereka sulit belajar dari situasi yang insidental dan mereka tidak belajar dari apa yang orang lain lakukan. Maka pembelajarannya harus sangat terstruktur, diajarkan satu persatu tahapan. Nanti di kurikulumnya harus rinci tahapannya. Berikutnya, karena anak autis juga punya masalah dengan metakognitif dan executive functioning, maka kurikulumnya itu harus mengajarkan yang konsepnya sampai implementasinya, gitu ya. Contohnya misalkan kalau anak-anak kita pada umumnya konsep matching, menyamakan benda, gitu ya. Merah ke merah, kuning ke kuning, gitu ya, warna misalkan. Karena anak autis punya masalah dengan metakognitif, begitu dia tahu matching ke matching, merah ke merah, belum tentu ketika orang lain nyuruh, dia ambilin yang seperti ini. Padahal dia udah bisa matching, tapi jadi nggak bisa karena konsepnya dia tahu konsepnya sedikit, terus begitu implementasinya dia nggak tahu. Berarti perlu kurikulum yang mulai mengajarkan konsep sampai bagaimana mengimplementasikannya. Berikutnya, karena anak autism itu juga di theory of mind bahwa anak autis susah tidak bisa memposisikan diri posisi orang lain, maka penting ada kurikulum yang mengajari memahami dirinya, mengajarkan emosi, ya gitu ya. Berikutnya, banyak anak autism disertai dengan keterbatasan mental, berarti kurikulumnya harus mempertimbangkan bahwa usia mentalnya lebih rendah daripada usia kronologisnya. Terus ada juga soft skill, ada anak-anak autis beberapa memiliki kemampuan yang sangat signifikan, yang sangat menonjol, misalnya musik gitu ya, art, menggambar. Ini kita perlu kurikulum yang mengembangkan potensinya. Ini kita skip saja. Dalam sosial interaksi, anak autism punya poor eye contact, jadi kurikulumnya sampai ada juga kurikulum yang memang mengajarkan mereka untuk membuat kontak mata. Berikutnya, joint attention. Mereka jarang memperhatikan, maka kurikulumnya harus membahas joint attention. Imitasi juga. Anak autism, kemampuan imitasinya rendah, sehingga meniru orang lain nggak belajar. Maka perlu ada kurikulum yang membantu anak autis untuk mereka bisa mengimitasi, bisa meniru dari hal yang sangat sederhana sampai yang sangat kompleks, sampai meniru apa yang orang lain lakukan, gitu ya. Dalam aspek bahasa pun, anak autism banyak memiliki masalah dalam aspek bahasa. Misal dia nggak bisa menggunakan gesture untuk berkomunikasi, sehingga kita perlu misalkan ada ekolalia bahkan karena tidak memahami penggunaan bahasanya, sehingga kita perlu ada kurikulum yang memang meningkatkan kemampuan komunikasi fungsional mereka. Atau misalkan anak autis problem juga dengan bahasa reseptif dan ekspresif, sehingga perlu ada kurikulum yang menekankan pada kemampuan pemahaman bahasa mereka. Berikutnya anak autis bahasanya skrip, kadang juga pragmatis defisiensi. Jadi mereka tahu banyak hal, bisa jadi mereka yang anak-anak autis ini sudah belajar banyak kosakata. Kemarin kebetulan saya konsultasi di Garut, ada anak yang kosakatanya udah banyak di program itu, tapi tidak bisa memfungsikan itu. Jadi kita perlu kurikulum yang mencakup tentang bagaimana mengajarkan bahasa fungsional dalam keseharian juga. Berikutnya, beberapa anak autis dan semua anak yang memiliki keterampilan bahasanya di bawah, maka dia mungkin akan mendapatkan masalah dalam
berpikir dalam konteks membaca pemahaman. Oke. Konsep pengembangan kurikulum. Jadi gini Ibu Bapak sekalian, kalau kita ingin mengembangkan kurikulum, yang pertama yang perlu dipikirkan adalah tetapkan aspek perkembangannya. Jadi kita mau pakai apa nih? Aspek perkembangannya mau kognitif, sosial emosi, mau motorik gitu ya, mau bahasa dan seterusnya, atau yang lebih mudah dipahami. Misal aspek perkembangannya kita pakai kemampuan meniru, kemampuan menyamakan, bahasa reseptif, bahasa ekspresif, misalkan kemandirian gitu ya, atau tergantung aspek apa yang akan dipilih gitu ya, mana yang lebih mudah gitu, karena beberapa lembaga juga biasanya memilih yang lebih sesuai dengan kurikulum ini digunakan untuk umur berapa. Berikutnya, yang paling penting juga penting diharapkan termudah ke tersulit. Nah, nanti mudah tersulit ini akan sangat tergantung juga pemahaman kita tentang anak dengan autism. Misalnya, anak-anak pada umumnya, misal mereka mengenal orang tua dulu, baru mengenal benda. Jadi, anak-anak bayi itu biasanya mengenal ibunya dulu, baru mengenal benda. Tapi di kurikulum autism, diajarkannya benda dulu, kemudian orang tua. Kenapa? Karena anak-anak autism lebih tertarik benda. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan gangguan interaksi yang mereka miliki, anak autism tidak sering mengamati orang. Jadi mengenali orang lebih sulit daripada mengenali benda. Jadi konteks termudah ke tersulit ini harus dikaitkan juga dengan pemahaman kita tentang autismnya. Apa sih yang mudah bagi autism? Itu belum apa yang sulit bagi autism belum tentu sulit. Demikian apa yang mudah bagi orang belum tentu mudah bagi anak autism. Ini perlu dipertimbangkan. Berikutnya, kurikulum itu harus terdekat sampai yang terjauh gitu. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang